selanjutnya insya Allah ini sesi yang terakhir untuk hari ini. Ya, kita akan sambut setelah ini. Mungkin Bu Rika mau tanya dulu kepada teman-teman yang di sini, masih fokus? Oke, coba Bu Rika mau tes fokus dulu. Oke, tepuk 2. Belum kompak. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk. Oh enggak, udah berarti fokus ya. Tepuk aja berarti enggak ada berapa kalinya. Oke, kita mulai. Terima kasih kepada Bu Dila dan Pak Hidayat yang sudah dari pagi ya di sini. Kemudian kepada Bu Hani selaku pembimbing, kepada Baba dan Bu Riu, kemudian kepada Mr. Amir dan orang tua SD6 Tesla Oppenheimer serta anak-anak SD6 Tesla dan Oppenheimer yang insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, di sesi yang terakhir ini insya Allah nanti akan ada pemateri yaitu Riu Raka Cubu Bayu yang akan di-MC-kan oleh Muhammad Nail Iskandar. Kalau sudah siap, kita mulai saja agenda kita hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari kita panggilkan Riu dan Nail. Kasih aplaus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Miss Fadila and Mr. Hidayat as examiners, the Honorable Buhani as advisor, and the Honorable Rius parents and all of my friends. Ladies and gentlemen, thank you so much for being with me this morning. My name is Muhammad Nail Iskandar. I am your MC at this event, and it's my great pleasure to welcome you to this awesome event. And let's open it by reciting basmalah. Ladies and gentlemen, it's a good time to come to the first agenda, the presentation by the best presenter. The last presentation is given by Riu Raka Cupu Bayu with the title Using Used Household Goods to Make House Mock-ups. Please give your full attention to Riu Raka Cupu Bayu and help me to welcome him to the stage. Ladies and gentlemen, Riu! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Bu Dila and Pak Hidayat as the examiners, the Honorable Bu Hani as the advisor, and all of my friends. Hi everybody, how are you today? Still excited? I'm Rio and I'm going to give the last presentation today. This is my research and the title is Using Used Household Goods to Make House Mock-ups. What is used household goods? What is a house mock-ups? We will know after this presentation. Waste or used good is divided into two, organic and unorganic. Organic can be decomposed by soil. For example, fruit and vegetable skin. Unorganic cannot be decomposed by soil. For example, plastic bag and glass bottle. Used household goods, for example, cardboard, styrofoam, plastic bottle, paper or newspaper, and plastic bag. We can see many used household goods around our house, so we can reuse it. What is a mock-up? A mock-up is a building miniature or model. The functions are presentation aid, introduction to geometric shape, advertisement, and art. I like to make a house mock-up, but I usually use one material only. So I want to know if I can use other material. My objectives are: first, to know what kind of used household goods that can be used in making a house mock-up. Second,
to understand how to use used household goods in making a house mock-up. My method, experiment at home. Tools and materials. I use glue gun, scissor, cutter, pencil and roller, acrylic paint and brush. Material. Used cardboard, used styrofoam, used plastic bottle, used ice cream stick, used papers. First experiment, cardboard. First, I draw the patterns on cardboard. Then, I cut out the patterns. Next, I glue the patterns to make a house. Then, I paint the house. The last one, I decorate the house. From this into this. The result. Using used cardboard is very easy because it's sturdy, but it doesn't look too attractive. Second experiment, I use plastic bottle and styrofoam. First, I clean the bottle. Then, I cut the bottle to create a door. Next, I cut the styrofoam into small pieces. Then, I attach the styrofoam to bottle to make wall and roof. The last one, I color and decorate. From this into this. The result, I combine plastic bottle and styrofoam to get the texture of the wall and the roof. This time, I make an interesting castle. The last experiment, papers. First, I make a cardboard house. Then, I roll up the paper. Next, I glue the paper to cardboard house. Then, I paint the house. The last one, I decorate to make a cabin house. From this into this. The paper is too thin to make a house, so I wrote and glued them. The paper was stronger and looked like a wooden log, so I can make a cabin house. Conclusion, we can use any used household goods to make a house mock-up as long as we make it stronger and sturdier. Don't be afraid to try. I was inspired by my own research, so I made this house using styrofoam to make the roof, cardboard to make the house, ice cream stick to make the texture of the wall, windows, and the leather, transparent plastic to make the windows, and the toothpick to make the wind vane. Thank you for your attention. Have a clean and creative day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job, Ryu. Why we don't give a big applause to Ryu? Any question? Lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio, aku mau nanya, kenapa kamu sukanya itu bikin mock up yang itu bentuknya rumah? Kenapa nggak gedung atau gunung gitu? Hobi deh. Aku lebih milih hobi bikin buat maket rumah gitu. Oh, terima kasih. Oke. Want to ask Ken? Kinan. Udah ya ditunjuk, ingat. MC. Akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rio, aku namanya Alka. Aku pengen bertanya, apakah susah membuat house mock-up ya? Kalau bagiku ya gampang, tapi butuh, kalau yang bikin rumah yang itu tuh butuh waktu seminggu. Kalau yang lain tuh kayak 3 hari atau 2 hari gituan. Terima kasih. Assalamualaikum Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Kinan. Kamu ada ide lain nggak selain itu?
Maksud? Selain house mockup. Iya. Penelitiannya. Belum ada ide. Oh, cuman ini doang. Iya. Oke, makasih. Time for examiners. Thank you, terima kasih ya. Masya Allah luar biasa Ryu untuk presentasinya dan hasilnya. Nah untuk judulnya nih Budila suka banget karena sangat spesifik ya. Menggunakan barang bekas untuk bikin mock-up rumah gitu ya. Kalau Budila baca di karyanya Ryu, itu Ryu hobi bikin mock-up rumah? Lagi suka. Suka? Ya, suka. Dari kapan sukanya Ryu? Udah lama dari SD 4. Dari kelas 4? Oke, berarti Ryu emang suka buat-buat ya? Ya. Nah, udah pernah bikin mock-up rumahnya dari bahan apa aja Ryu? Kebanyakan kardus. Baru ini coba yang selain kardus? Ya tapi kadang-kadang pakai barang lain gitu. Styrofoam atau apa gitu. Oke. Kapas. Sip. Terus kalau bikin kayak modelnya atau desainnya gitu, biasanya Ryu ide sendiri atau ada masukan dari orang lain, misalnya Bubu atau Baba? Biasanya kalau yang ini sih cari di YouTube dulu gitu. Oke, jadi cari dulu modelnya di YouTube gitu ya? Biasanya gitu, tapi biasanya juga dapat ide sendiri. Baik. Setelah melakukan presentasi atau penelitian ini ya, ada harapan nggak Ryu ke depannya seperti apa untuk Ryu dan hobi Ryu tentang mock-up rumah? Belum tahu. Belum tahu. Tapi setelah Ryu coba-coba nih, berarti di penelitian ini tuh ada material baru yang digunakan nggak sih? Apa semua materialnya sebenarnya udah pernah dipakai? Yang belum pernah dipakai apa? Yang belum pernah dipakai kertas sama styrofoam. Styrofoam bekas makanan gitulah. Berarti ini yang baru kertas sama styrofoam itu ya? Ya. Oke. Menurut Ryu pakai itu gimana? Pakai material apa styrofoam dan kertas itu sulit atau gimana? Kertas sulit sih, itu digulung-gulung dulu. Styrofoamnya dicat ya? Digunting, jadi kayak bentuk atap atau dinding gitu. Terus itu warnanya diapain? Dicat. Dicat. Catnya ini dong kecil-kecil gitu ya? Pas dicat dulu baru digunting atau? Dibikin dulu baru dicat. Dibikin dulu baru dicat. Biasanya bisa dibikin beberapa baru dicat, terus dibikin lagi, terus dicat lagi. Oke. Baik Ryu, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat ya untuk Ryu dan untuk ketika Ryu bikin sesuatu penelitian pasti kan ada sikap-sikap gitu ya. Tadi kan butuh kesabaran ya, ini susah butuh diapain. Nah itu mudah-mudahan jadi pengalaman belajar buat Ryu. Terima kasih. Barakallah. Ya, bismillah. Untuk Ryu, ini dari maket yang sudah dibuat nggak ada yang dibawa ya? Apa? Dibawa. Dibawa tuh dalam kardus tuh. Oh, dibawa. Iya. Hah? Dibuka? Ya udah. Ya, boleh ditaruh di depan. Ribet. Ribet. Tak ada balon. Oke, terima kasih. Nah, tadi mungkin Pak Hidayat sedikit diantaranya menyarankan ya ketika tadi presentasi maket itu bisa ditaruh di depan Ryu. Mungkin ada mejanya dan sedikit
dijelaskan di lantai. barang-barang bekas apa yang digunakan untuk membuat market tersebut. Lalu selanjutnya pertanyaan dari Pak Hidayat, ketika Ryu sudah memiliki pengalaman membuat market tersebut, kalau kita berbicara berkaitan dengan arsitek, kira-kira kalau market ini digunakan untuk bekerja sama dengan pihak mereka, apakah mereka bisa menerima dengan keadaan barang-barang bekas yang kita gunakan atau tidak? Kira bagaimana pendapat Rio sendiri? 50-50. 50-50. Kira-kira 50-50 berarti 50-50 ya? 50-50. Iya. Nah ini bisa dikembangkan, ya, dikembangkan penelitian ini sekiranya mungkin ada rekan, keluarga, kerabat dan yang Rio kenal mereka adalah seorang arsitek, bisa disampaikan dan hal-hal yang bersangkutan dengan penelitian ini syukur-syukur bisa menjadi kemudahan bagi mereka untuk membuat market yang mereka buat ketika mereka bekerja. Itu daripada pengembangan penelitian daripada Rio itu. Mengerti Rio? Iya. Pak Ida tanya lagi ya. Kan tadi kan Rio jawab, ini kalau misalkan kita bawa ke arsitek, mereka itu kan yang membuat rumah, yang membuat gedung dan lain sebagainya. Ya. Dan market ini dibawa. Nah kira-kira dengan kita membawa, ini bisa enggak menjadi manfaat untuk mereka sehingga mereka itu bisa mengembangkan cara berpikirnya menggunakan barang-barang bekas untuk pekerjaan mereka sebagai arsitek. Nggak tahu. Gimana jawabannya? Jadi bikin rumah beneran dari barang bekas. Betul, kurang lebih seperti itu. Bisa? Ribet. Betul. Bisa nggak tapi? Itu Nggak tahu. bisa. Ini miniatur. Iya, itu miniatur. Terus? Baru 50-50. 50-50. Berarti kalau 50-50 ada kalimat bisanya ya. Ya. Ini semoga nanti ke depannya bisa ya bekerja sama mengingatkan mereka yang bekerja di bidang arsitek. Terima kasih dari Pak Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ayamnya bengkok. Time for advisor. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rio gimana, sudah lega? Sudah ya, sudah bisa senyum. Oke, tadi pas belum maju soalnya bilang, Bu aku deg-degan. Ya sama, Bu Hani juga ikut deg-degan. Grogi. Apa? Grogi ya, grogi. Ya alhamdulillah Rio sudah menyelesaikan penelitiannya yang di awal sempat bikin kaget juga ya. Awal ketemu saya gitu Rio sudah punya judul. Kemudian kita sudah mengerjakan bab 1, bab 2, mau bab 3, kemudian begitu di bab 3 saya dapat kabar, Bu saya mau ganti judul. Waduh, itu cukup mengagetkan, tapi alhamdulillah walaupun di tengah-tengah Rio sempat ganti judul dan sempat Bu Hani bilang kalau misalkan mau ganti judul berarti Rio harus mengejar keterlambatannya gitu ya. Karena kan teman-teman yang lain sudah berada di bab 3 pada saat itu. Nah alhamdulillah Rio bisa mengejar itu dan menyelesaikannya. Dan Masya Allah dari hobinya Rio ternyata bisa menjadikan penelitiannya dengan tangan ajaibnya Rio ya kan. Karena belum tentu semua bisa mengerjakan seperti itu detail-detailnya gitu ya. Ya karena untuk bikin rumah seperti itu butuh fokus, butuh kesabaran, butuh detail kreatif yang luar biasa, yang dari umur sekarang Rio sudah bisa bikin seperti ini. Semoga kedepannya Rio bisa melahirkan karya-karya yang lebih bagus lagi dan lebih bermanfaat lagi.
sukses untuk kedepannya. Bu Hani juga mengucapkan terima kasih kepada Bubu dan Baba Riu karena sudah mendampingi Riu dengan setia gitu ya dari awal sampai akhir. Saya juga mohon maaf kalau misalkan dari saya masih banyak kekurangan selama penelitian maupun bimbingan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time for Riu's parents. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama buat Riu, Baba bangga banget. Riu makin kesini makin keren aja. Kedua buat Nail. Nail jobnya double tapi tetap keren. Terus terima kasih buat Ibu penguji 1 Budila, penguji 2 Pak Hidayat. Kalau saya yang berdiri di panggung ditanya Pak Hidayat, saya grogi pasti Pak. Terima kasih Pak, pertanyaannya keren banget. Terus Bu Pembimbing, Bu Hani, Pak Diki, Bu Erika, Bu Haifa enggak ada ya? Oh Bu Haifa, terima kasih telah membimbing Riu. Dan juga Pak kameramen kita, Pak Udin, Mr. E yang udah membimbing bahasa Inggrisnya. Nah, untuk prosesnya, karena saya pulangnya malam, jadi lebih baik yang menjelaskan Bubunya. Silakan Bubu. Bismillah. Riu, alhamdulillah Bu Hani terutama bercerita kalau sudah mau bab 3 kita ganti judul karena memang pas awal Riu tuh nggak ada ide, aku nggak tahu, aku pengen apa gitu kan, aku nggak ada pengen tahu apa-apa, oke. Terus kami lihat dia kan punya bakat hobi ke market, makanya saya mengarahkan dan Riu setuju. Nah alhamdulillah dari situ dia komit Bu, Bapak. Dia mengerjakan semuanya nyaris orang tuanya tuh santai. Kita nggak ngapa-ngapain, paling duduk ngeliat dia ngetik udah gitu aja. Secara dia mengerjakannya sendiri, terus semuanya juga sendiri. Ketemu pembimbing juga kalau dia bilang nggak usah deh, dia bilang aku mau, ya udah silakan gitu. Nah di situ saya sangat terkesan gitu, nggak nyangka kalau kita bisa sesantai ini Pak Udin kelas 6 gitu kan. Kirain masih harus bantuin banget gitu. Nah di situ saya ngelihat Riu cukup mandiri, cukup komit untuk penelitian ini. Karena itu Bubu appreciate banget ya. Terima kasih Riu dan semoga ini akan menjadi salah satu momen yang Riu ingat ya. Dan untuk kemudian hari dipelajari jadi inspirasi untuk lebih baik di kedepannya. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, thank you so much for your full attention today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.